Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Di Chandra. Saya dari kelas TI 20E dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik maksimasi, tentang teori probabilitas. Pertama-tama, ini adalah soalnya. Soalnya itu Z 12x1 ditambah 16x2. Nah, pertama kita akan mencari 10x1 tambah 20x2 sama dengan 120, yaitu pertama di sini kita masukkan contoh 1, yaitu 10x1 tambah 20x2 sama dengan 120. Lalu kita kasih tabel di sini, yaitu x1, sini x2, lalu di sini 0, di x1, di sini x2-nya 0. Nah, kita akan mencari x2 dan kita akan mencari x1-nya. Lalu pertama-tama kita masukkan jika x1 sama dengan 0, lalu 10 dikali 0 tambah 20x2 sama dengan 120. Lalu 10 kali 0 itu adalah hasilnya 0, ditambah 20x2 itu dikebawahkan saja, 20x2 sama dengan 120. Nah, di sini x2 sama dengan 120 dibagi 20. Nah, lalu di sini hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, untuk S2-nya itu di sini 6. Nah, ini udah ketemu nih hasilnya dari tabel yang pertama, itu adalah hasilnya 0,6. Tinggal nyari yang tabel kedua. Nah, untuk nyari tabel yang kedua adalah jika X2 sama dengan 0. Nah, 10x1 ditambah 20 kali 0 sama dengan 120. Lalu 10x1, nah hasilnya 120. Karena 20 kali 0 itu hasilnya 0. Lalu 120 itu x1 sama dengan 120 dibagi 10. Dan hasilnya itu adalah 12. Nah, ini adalah hasil tabel yang penyelesaian nomor 1. Di sini adalah 12. Lalu untuk yang kedua, itu kita akan menyelesaikan. Ini contoh satunya sudah selesai. Lalu kita selesaikan contoh satu yang nomor 2. Di sini kita akan menyelesaikan 8x1 ditambah 8x2 sama dengan 80. Lalu kita membuat tabel lagi seperti yang tadi di atas, yaitu x1, x2. Lalu di sini 0 dan di sini 0. Nah, sudah, kita akan mencari lagi yang tabel di bagian kosongnya, itu yang di sini x1 dan x2. Nah, lalu jika x1 sama dengan 0, 8 dikali 0 ditambah 8x2 sama dengan 80. 8 kali 0 adalah 8. 8 kali 0 adalah 0. Lalu 8x2 sama dengan 80. Dan x2 80 dibagi 8. Nah, hasilnya itu adalah 10. Nah, untuk 10 itu di sini. Nah, maaf. Nah, untuk ini, yang ini itu adalah hasilnya 12,0.
Nah, untuk yang ini adalah hasilnya 0,10. Nah, untuk yang kedua, soal kedua itu jika X2 sama dengan 0, lalu 8X1 ditambah 8 kali 0 sama dengan 80. Lalu 8X1, 8 kali 0 adalah 0. Lalu di sini langsung 80. Lalu di sini X1 sama dengan 80 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaian ini hasilnya berarti 10,0. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui bahwa berapanya, dan di sini kita akan membuat tabel. Di sini kita akan membuat grafiknya. Yaitu grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada X2. Di sini adalah X1, baru di sini adalah X2. Dan di sini adalah titik 0. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lalu di sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika sudah, di sini kita akan mencari 0,6. Nah, untuk 0-nya di sini, 6-nya di sini. Nah, lalu kita mencari 12. Nah, untuk 12-nya itu adalah di X1. X1 itu di sini, berarti 12 itu di sini. 0-nya di sini. Nah, lalu kita tarik garis saja dari 6 ke 12. Nah, ketika sudah, untuk contoh yang ini sudah ketemu, lalu kita cari contoh yang kedua yang ini. Yang ini ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui kan, di itu tuh ada titik-titik grafik berapa. Di sini 0,10, berarti ini 0. Nah, untuk 10-nya itu berarti di titik X2. X2 berarti 10 di sini. Ini 0. Nah, bawahnya berarti ini 10. Ya. Berarti kita tarik ke angka 10 ya. Nah, 10. Nah, mohon maaf ya kalau misalkan rada bengkok, soalnya nggak pakai penggaris. Mohon maaf. Lalu di sini kita hitungkan saja, misalkan di sini 0,0, lalu di sini 10,0. Nah, lalu di sininya adalah 0,6. Nah, misalkan di sini adalah titik A, terus di sini adalah titik B. Nah, di sini kita mencari titik C, yaitu titik C-nya itu adalah di antara dua garis ini ya. Ada di mana? Nah, ketika itu semua kita ngearsir ke bawah, karena
maksimasi itu caranya ke bawah. Nah, lalu kita arsir dulu ke bawah. Nah, ketika sudah diarsir, nah di sini kita akan mencari titik C. Nah, titik C itu kita eliminasi dulu ya. Kita eliminasi titik C karena titik A dan titik B itu sudah ketemu. Titik A itu 0,6 dan titik C-nya itu 10,0. Jadi kita mencari titik C. C itu 10 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 120. Nah, untuk membawanya 8x1 ditambah 8x2 sama dengan 80. Lalu kita cari lagi 80x1 ditambah 160x2 sama dengan 960. Lalu 80x1 ditambah 80x2 sama dengan 800. Nah, misalkan yang ini itu dikali 8x8, di sini x10. Nah, di sini kita uraikan saja. Di sini kan sudah tertera 80 itu 0. Lalu ditambah 160 dikurangi 80 itu adalah hasilnya 80x2. Lalu sama dengan 160. X2 sama dengan 160 dibagi 80. Hasilnya adalah 160 dibagi 80 itu 2. Nah, ini sudah ketemu X2-nya. Lalu kita mencari X1-nya. Nah, untuk X1-nya itu 8x1 ditambah 8 sama dengan 80. 8x1 ditambah 8 kali 2 itu adalah hasilnya 16 sama dengan 80. 8x1 sama dengan 80 dikurangi 16. Hasilnya itu adalah 8x1 sama dengan 4. Nah, sini x1 sama dengan 4 dibagi 8. Hasilnya itu adalah x1 sama dengan 8. Nah, ini udah ketemu, berarti grafiknya itu di sini C itu adalah 8,2. Di sini grafiknya itu C 8,2. Nah, jadi kita tinggal mencari lagi yang persoalan yang Z 12x1 tambah 16x2. Misalkan kita jabarkan di sini, kan di sini 12x1 ditambah 16x2 sama dengan Z. Nah, di sini kan sudah ketemu ya A, B, C. Nah, untuk A-nya itu 12 kali 0 tambah 16 dikali 6 sama dengan 96. Lalu yang B 12 kali 10 ditambah 16 0 sama dengan 120. Lalu di sini C-nya 12 kali 8 tambah 16 2 sama dengan 96 tambah 32. Nah, di sini 96 tambah 32 itu hasilnya 128. Sama dengan, nah ini tuh sudah dimaksimalkan kan ya. Nah, tinggal dimaksimalkan lagi, hasilnya itu adalah
12,8. Nah, ini adalah bentuk metode grafik maksimasi. Bila mana ada yang salah, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah juga, saya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi ke metode dual simplex minimum. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu metode dual simplex minimum. Kita minimumkan yang pertama, Z sama dengan X1 tambah 2X plus 2 tambah 3X plus 3X X3. Dengan kendalanya 2X 1 dikurang X2 tambah X3 sama dengan 4. Lalu X1 tambah X2 tambah 2X1 sama dengan 8. X2 kurang X1 sama dengan 2, X1 dan X2 sama dengan 0. Nah, lalu diminimumkan lagi di dua fase ini, di simplex dua fase ini, yaitu X1 tambah 2, X2 tambah 3, X3. Lalu di sini memakai min ya, min 2x1 tambah x2 dikurangi x3 sama dengan 4. X1 tambah x2 tambah x1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 8. Min x2 tambah x1 sama dengan min 2. Nah, semuanya itu menjadi tanda kurang. Di kendala pertama kita kalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi seperti ini nih. Lalu nih kita masukkan ini tabel simplexnya ini. Di sini ada X1 dengan S2 dengan S1, S2, S3. Nah, ini adalah basis awalnya, barisan awal. Lalu kita masukkan efisiennya. Tabel simplex yang pertamanya ini kita tentukan lagi tentang sesuai langkah-langkah yang tadi, tentang baris pivot yang tadi memiliki nilai kanan negatif terbesar. Nilai kanan negatif terbesar adalah pada baris S1. Maka baris S1 baris pivot. Lalu kita tentukan pivotnya dengan cara membagi angka pada barisan Z ini dengan angka baris pivot yang bersesuaian. Jadi min 1 dibagi min 2 dijabarkan jadi setengah. Nah, lalu ini kan negatif, lalu kita lanjut aja ke negatif. Min 1 jadi min 3, negatif sama dengan negatif tadi. Nah, 1 sama 0 itu tidak terdefinisi, 00 juga tidak terdefinisikan, 00 juga sama. Lalu kita akan mendefinisikan yang paling terkecil. Nah, ini adalah kolom pivotnya. Kemudian pertemuan baris pivot adalah angka pivotnya. Lalu di sini kita akan baris pertama itu adalah setengah B1 B1.
B1 tambah 1 per 2B1, di sini adalah B3. Nah, di sini adalah B4. Ulangi. Nah, lalu di sini B1. Nah, di sini masih ada yang negatif di baris NK-nya di baris ketiga, yaitu negatif ini. Maka baris S3 ini menjadi baris pivotnya ya, ini N3-nya. N3 menjadi baris pivot. Nah, kita akan mencari N3-nya ini, NK3-nya ini, karena cuma ada satu doang yang di baris NK. Berarti kita ubah yang di sini. Kita ubah dulu di sini. Kita cari yang negatifnya ini 5/2. Nah, ini pun ini bakal kita diubah lagi di beda kolom. Ketika sudah jadi bakal seperti ini kolomnya. B X1, X2, X3, S1, S2, S3, NK. Lalu di sini X1, X2, X3, S1, S2, S3. Lalu di sininya Z. Nah, di sininya 1, 0. Oh maaf, di sininya kebanyakan ya. Ini nggak make. Ini jadinya kita ganti aja. Maaf, ini kebanyakan. Ini salah. Berarti X1 jadi S2, lalu S3. Lalu di sininya Z. Nah, di sininya 0, 0. Lalu di sininya 1/12 min 3/2 dengan 1. 1/2, 3/2, ininya 1, 5/2. Nah, ini 1/2, di sininya 1 juga per 2 tapi tidak ada minnya. Lalu sininya 0, di sininya 1/2 min. Lalu di sininya 0, 1, 0, 0. Di sininya 0, 0, 1, 0. NK-nya itu di sini 2, 6 min 2, 2. Nah, untuk tadi kan kita mengubahnya yang ini nih, yang ini kita ubah. Jadi ini kolom pivotnya ini N3, ini adalah ini -1 pivotnya. Terus tabel berikutnya kita akan membuat tabel berikutnya lagi. Lalu kita buat tabel berikutnya di bawah ya. Kalau nggak di sini saja deh. Kita buat tabel berikutnya yaitu B X1, X2, X3, S1, S2, S3, NK.
Lalu di sini X1, S2, S3, Z. Nah, di sini 1 0 0 0 0 0, di sininya 0 0 1 0. Nah, di sininya 0, di sininya 3 min 1 min 5. Di sini min 1 per 2, di sini 1 per 2. Di sininya 0, lalu di sini 1 per 2. Di sininya 0 tuh 0 0. Di sininya 1 per 2 min 1 per 2, di sini 3 per 2, min 1 min 5 per 2. Nah, untuk NK nya ini 3 3 2 7. Karena NK nya sudah tidak ada yang negatif, nih yang NK nya ini sudah ada yang tidak ada yang negatif, maka bisa atau enggak kita coba jabarkan lagi di sini. Nah, B1 ini kita kurangi ke baris pivot. Nah, ini adalah rumusnya. Bentar, kita belum tuan rumus ya. Berarti kita tulis dulu rumusnya. B1 di B3 lalu B2 tambah 3 per 2 B3 min B3 B4 5 per 2 B3. Nah, untuk pengambilan ini rumusnya adalah yang ini, karena kan tadi masih ada yang min. Nah, untuk yang sekarang yang ini yang sudah diubah karena tidak ada yang negatif, maka tabel yang sini sudah optimal. Jadi optimalnya yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 7. Nah, ini adalah nilai optimalnya. Nilai optimalnya itu di sini adalah 7 ya. Dari soal yang berikut, dari dual simplex minimum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.